paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Kita nggak perlu takut bahwa nikel ini nanti menjadi tidak berguna. Wacana nikel ke depan kurang bermanfaat. Menurut gue, hanya bagian dari narasi kampanye. Kampanye boleh saja, tapi menebar pesimisme bukanlah model kampanye yang menyehatkan bangsa ini. Halo bro, gue Khalil, pelayan andalan di Warkop Bicara. Di sini ngopi sambil bebas bicara apa saja, mulai bola sampai debat capres. Nggak perlu ada konklusi, yang penting pandai ngebangun narasi. Lagi-lagi, Gibran ngasih pertanyaan yang sulit dijawab oleh cawapres lainnya. Kali ini, dia tanya soal LFP, lithium ferrofosfat. Bahkan Gibran heran dengan Caimin yang ngeles untuk ngejawab itu. Karena menurut Gibran, isu LFP itu justru digemborkan oleh kubu Anies Imin. Kita tahu bahwa salah satu tim ses kubu Amin mengatakan bahwa saat ini sudah ada teknologi LFP yang membuat nikel tidak diperlukan dalam pembuatan baterai. LFP atau lithium ferrofosfat, yaitu jenis baterai lithium ion yang menggunakan lithium iron fosfat sebagai material katoda dan elektroda karbon grafis dengan lapisan logam sebagai anoda. Baterai LFP memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya rendah, keselamatan tinggi, toksisitas rendah, umur siklus panjang. Baterai LFP juga bebas kobalt, yang merupakan logam langka dan mahal. Baterai LFP banyak digunakan oleh produsen mobil listrik seperti Wuling, BYD, dan Tesla. Baterai LFP diklaim lebih tahan terhadap suhu tinggi, kondisi yang menyebabkan pembengkakan atau ledakan, dan memiliki tegangan seluler yang relatif stabil. Baterai LFP juga sudah mendapatkan sertifikasi IP7 yang tahan air dan debu. Namun baterai LFP juga memiliki kekurangan, yaitu densitas energi yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai lithium ion lainnya, seperti NMC dengan bahan nikel mangan kobalt dan NCA yang menggunakan unsur nikel kobalt aluminium. Hal ini berarti baterai LFP memiliki jarak tempuh yang lebih pendek untuk kendaraan listrik. Penggunaan nikel versus LFP di industri baterai dan otomotif adalah topik yang menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti lo tahu bahwa negara kita sekarang mengarah ke energi hijau melalui motor dan mobil listrik. Dengan demikian, ekosistem hijau juga harus disiapkan. Sebelum kita ngebahas ekosistem hijau, sebagai penghasil nikel terbesar, kita bahas dulu soal nikel dan LFP. Nikel dan LFP adalah dua jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat baterai lithium ion yang merupakan sumber energi utama untuk kendaraan listrik seperti mobil dan motor. Gue akan kasih komparasi antara nikel dengan LFP, apa kelebihan dan kekurangannya. Pertama, tentang kepadatan energi. Nikel memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi daripada LFP, yang berarti baterai nikel dapat menyimpan lebih banyak energi dalam berat yang sama. Hal ini membuat baterai nikel lebih cocok untuk kendaraan listrik yang membutuhkan jarak tempuh yang lebih jauh, kecepatan yang lebih tinggi, dan kendaraan alat berat beban besar. Namun, kepadatan energi yang tinggi juga berarti baterai nikel lebih mudah panas dan berpotensi meledak atau terbakar jika terjadi korsleting atau kerusakan. Kedua, terkait siklus hidup. LFP memiliki siklus hidup yang lebih panjang daripada nikel, yang berarti baterai LFP dapat diisi ulang lebih banyak kali sebelum performanya menurun. Hal ini membuat baterai LFP lebih tahan lama dan hemat biaya dalam jangka panjang.
baterai LFP juga lebih aman dan stabil daripada baterai nikel karena tidak mudah terbakar atau meledak jika terkena guncangan tekanan atau suhu tinggi. Terakhir terkait faktor stabilitas termal. Baterai LFP lebih aman dan stabil secara termal daripada baterai nikel karena struktur kimianya yang kuat. Baterai LFP tidak mudah terbakar atau meledak jika terkena guncangan, tekanan, atau suhu tinggi. Baterai nikel, terutama yang berbasis nikel mangan kobalt, membutuhkan sistem manajemen termal yang baik untuk mencegah panas berlebih dan risiko kebakaran. Bagaimana penggunaan di dunia otomotif? Menurut lo, mana yang lebih banyak dipakai oleh pabrik mobil listrik? Ternyata, keduanya dipakai sebagai bahan baku di industri mobil listrik. Tesla, Hyundai, Ford, Nissan, Wuling, dan BYD menggunakan kedua jenis baterai ini di mobil listrik produksinya. Nikel digunakan oleh Tesla untuk Model S, Model X, dan Model 3 Long Range, dan Model Y Long Range. Ford menggunakan nikel untuk Mustang Mach-E. Sedangkan Hyundai memakai nikel di Kona Electric dan Ioniq Electric. Dan juga Nissan menggunakan nikel untuk tipe Leaf. Sedangkan LFP digunakan Tesla untuk Model 3 standar dan Model Y standar. Ford menggunakannya di F-150 Lite. Wuling Air EV menggunakan LFP. Begitu juga BYD menggunakan LFP untuk tipe Han EV, Tang EV, dan Chin EV. Prinsipnya menurut gue, kedua jenis ini tetap dipakai oleh pabrik mobil listrik. Mobil tipe standar range dan mobil perkotaan dimensi kecil akan lebih efisien menggunakan LFP. Sedangkan tipe long range dan mobil beban berat lebih cukup pakai nikel. Nikel masih memiliki prospek yang cerah dalam industri baterai dan otomotif karena baterai nikel memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi daripada baterai LFP. Yang berarti, baterai tersebut dapat menyimpan lebih banyak energi dalam kemasan yang lebih kecil dan ringan. Hal ini menunjukkan bahwa baterai nikel lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya dan jarak tempuh yang tinggi. Nikel juga memiliki potensi yang besar sebagai bahan baku untuk teknologi energi bersih seperti hidrogen, sel bahan bakar, dan penyimpanan energi terbarukan. Menurut International Energy Agency, permintaan nikel untuk keperluan teknologi energi bersih akan berkembang pesat sampai 20 kali lipat sampai tahun 2040. Hal ini menunjukkan bahwa nikel memiliki peran penting dalam transisi energi global. Jadi gimana pendapat lo semua tentang nikel dan LFP ini? Lo setuju kalau nikel masih jadi incaran dunia? Atau menurut lo, LFP akan mematikan nikel? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan soal nikel. Negara kita memiliki keuntungan sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan produksi hampir 800.000 ton. Negara kita juga terus melakukan dan mengembangkan industri hilirisasi nikel seperti pembangunan pabrik smelter, pabrik baterai, dan pabrik mobil listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem rantai nikel global. Tahukah kalian bahwa produsen mobil terbesar di dunia, Toyota, memiliki misi mengembangkan mobil energi hidrogen sebagai alternatif energi hijau? Ternyata pengembangan mesin hidrogen juga membutuhkan nikel. Nikel bisa membantu sebagai katalis untuk reaksi hidrogenasi dan produksi hidrogen. Nikel juga memiliki potensi sebagai bahan baku untuk sel bahan bakar, salah satu teknologi yang digunakan untuk menggerakkan mobil tenaga hidrogen. Produksi hidrogen adalah proses untuk memperoleh hidrogen dari sumber-sumber terbarukan, seperti air, angin, surya, dan biomasa. Nikel dapat digunakan sebagai katalis untuk memproduksi hidrogen dari air laut dengan menggunakan listrik dari sumber terbarukan, seperti angin atau surya. Metode ini lebih ramah lingkungan daripada metode konvensional yang menggunakan gas alam atau batu bara. Hidrogen yang dihasilkan dapat disimpan dan diangkut untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil tenaga hidrogen. Teknologi akan terus berkembang secara masif untuk menciptakan alat yang membantu hidup manusia. Salah satunya adalah LFP. Tidak bisa dihindari, pengembangan sumber energi alternatif
yang lebih murah dan ramah lingkungan. Demikian juga dengan nikel, ke depan pasti akan ditemukan manfaat lain dari nikel. Semoga yang gue bahas ini bermanfaat buat lu. Tolong share ke teman-teman lu semua. See you bro.